Saudara-saudari kami di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Inilah berita kami. Sahabat-sahabat di mana saja berada, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya bincang dengan tokoh kita, Bapak Baldis, saran pendapat tentang bagaimana kontribusinya sebagai warga negara, sebagai tokoh ataupun sebagai pemikir untuk kemajuan di Kota Tanjung Balai ini. Mari kita sahabat-sahabat kita dengarkan apa saran pendapatnya dan ide-idenya tentang pembangunan Kota Tanjung Balai untuk 3 tahun ke depan. Selamat siang Pak Baldis. Selamat siang Pak Ojo. Bagaimana pemerintah PLT kita bersama perangkat daerahnya, OPD-nya ingin membangun daerah Kota Tanjung Balai ini yang pada dasarnya kita sebagai warga negara punya hak dan punya tanggung jawab untuk sama-sama membangun. Kami ingin tanyakan apa pendapat dan saran Pak Baldis sebagai pemikir dan tokoh Kota Tanjung Balai untuk memberikan istilahnya menu bagaimana sebenarnya dan sebaiknya menata atau membangun Kota Tanjung Balai 3 tahun ke depan. Terima kasih Pak Ojo. Ada program yang akan saya sampaikan. Program ini saya laksanakan kalaupun ini diterima kan itu Pak Ojo. Usulan rencana urgen pembenahan Kota Tanjung Balai. Ini bisalah saya sampaikan secara efisien. Kalau memang ini diapakan ya kita paparkan lagi secara singkat. Terima kasih Pak Ojo. Usulan rencana urgen pembenahan Kota Tanjung Balai. 1. Program sinergitas konsistensi pemerintah daerah, DPRD, pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh pemuda dan pelaku usaha. Kegiatan A. Merumuskan langkah konkret yang akan ditindaklanjuti secara kontinu dan berkelanjutan untuk senantiasa berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum. B. Bersama memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab memiliki Kota Tanjung Balai. C. Meningkatkan peran masing-masing dalam pembangunan Kota Tanjung Balai. 2. Program pembenahan wajah Kota Tanjung Balai. Kegiatan A. Meningkatkan peran SKPD terkait pemerintah kota dalam kurung Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, kecamatan dan kelurahan bersama masyarakat untuk melaksanakan gotong royong pembersihan sarana prasarana publik dan lingkungan permukiman secara berkelanjutan. B. Melaksanakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga sarana prasarana publik. C. Meningkatkan pembenahan sarana prasarana publik oleh pemerintah kota. D. Relokasi pedagang kaki lima yang selama ini beraktivitas di trotoar dan badan jalan ke tempat yang layak. E. Penataan sarana prasarana pasar dan penempatan pedagang sehingga pedagang tidak keluar dari area pasar. 3. Program pembenahan RSUD Dr. Tengku Mansur Kota Tanjung Balai. Kegiatan A. Penataan struktur kelembagaan RSUD Dr. Tengku Mansur yang relevan dan dengan penyelenggaraan BLUD dalam kurung Badan Layanan Umum Daerah tutup kurung sebagai pengelolaan anggaran RSUD Dr. Tengku Mansur. B. Meningkatkan kualitas SDM melalui sosialisasi dan pelatihan di setiap lini unit RSUD Dr. Tengku Mansur. C. Meningkatkan pembenahan sarana medis dan non-medis RSUD. Meningkatkan penataan manajemen, administrasi umum dan medis RSUD Dr. Tengku Mansur. E. Meningkatkan dalam kurung SOP tutup kurung standarisasi operasional pelayanan medis dan non-medis secara profesionalisme sesuai dengan tipe RSUD Dr. Tengku Mansur. F. Meningkatkan kerjasama dengan BPJS dan pihak asuransi lainnya serta rumah sakit tujuan untuk mentransfer rujukan pelayanan medis yang dibutuhkan pasien. 4. Program pemulihan ekonomi masyarakat. Melaksanakan pembinaan dalam strip bimbingan kepada pelaku sektor UMKM dan usaha lainnya milik masyarakat oleh SKPD terkait di seluruh kelurahan. B. Memfasilitasi permodalan, peralatan dan bahan baku untuk memberikan support bagi masyarakat selaku pelaku usaha. C. Memfasilitasi perizinan, standarisasi mutu
dan market pemasaran produk UMKM dan usaha lainnya. D. Mengontrol perkembangan stabilitas ketersediaan bahan pokok dan pasar. E. Menciptakan kreasi baru kepada masyarakat, tidak sepenuhnya sebagai konsumen pasar bahan pokok, melainkan sebagai produsen bahan pokok yang ditanam di areal pemukiman masyarakat. 5. Program tepat sasaran dan berorientasi hasil dalam anggaran belanja daerah. Kegiatan A. Sinkronisasi dan sinergitas pencantuman kebutuhan anggaran kepada SKPD untuk mensukseskan visi dan misi wali kota sebagai acuan pembangunan daerah. B. Memberikan pembinaan pembimbingan kepala SKPD efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. C. Mengontrol pelaksanaan dan serapan anggaran terhadap target dan manfaat yang dicapai. D. Mengoptimalkan pencegahan dugaan terhadap kesalahan penggunaan anggaran. Dari saya tadi secara singkat saya baca dan saya dengarkan apa yang dipaparkan Pak Balbis. Dari pemikiran Pak Balbis, ini hal yang kita dengarkan positif. Ini betul-betul berlihat bagi saya dan mungkin bagi masyarakat pada umumnya. Karena itulah secara substansi kemauan kita semua, baik itu kemauan oleh kota. Namun pelaksanaannya kita lihat secara realitanya ini tidak ada. Apakah ini SDM-nya yang tidak ada, apakah oknumnya yang tidak mau. Ini kan dapurnya pemerintah, ini kan bedanya pemerintah. Kalau hal ini kalau kita baca dan kita lihat secara analisa, kerja Bapeda selama ini beserta perangkat-perangkat yang lain seperti ini kurang baik. Terima kasih Pak Ucok, saya jawab secara singkat Pak Ucok ya. Kemarin waktu Pak Ucok wawancara sama saya sebulan yang lalu, saya kan sudah mengatakan secara pemikiran saya, tapi entah pula yang lain Pak Ucok, saya mohon maaf. Seharusnya PLT Wali Kota Tanjung Balai ini ada ketegasan. Beliau udah 3 bulan loh Pak Ucok jadi PLT. Kalau saya lihat apapun belum nampak hasil kerja. Beliau harus tegas. Beliau punya wewenang dan kekuasaan pada saat ini. Jadi gak salah kalau beliau itu melaksanakan proses rapat kepada SKPD di bagian-bagian mana yang untuk melakukan percepatan pembangunan di tengah masyarakat. Beliau melakukan statement, melakukan evaluasi dan proses, dan beliau ada memberi target kerja Pak Ucok. Salah satunya di Dinas Bapeda, itu kan dapur Pak Ucok mengatakan dia benar. Beliau panggil dengan SKPD lainnya, apa kira-kira yang harus dikerjakan pada saat yang urgen ini untuk di tengah masyarakat. Nah, itu dulu, ditargetkan dia. Saya nggak mau tahu, 1 bulan harus ada laporan sama saya. Dengan catatan setiap minggunya. Jadi nampak hasil kerja itu. Jadi kalau yang jalan-jalan ke sana kemari itu enggak. Itu enggak ada. Janganlah kita ini mau melaksanakan untuk tujuan-tujuan yang lain, jangan. Kita untuk Kota Tanjung Balai. Dari kemarin Pak Ucok saya bilang kan, untuk Tanjung Balai laksanakan. Pak Gubernur mengatakan perlunya evaluasi. Malah kata ada slogan Pak Gubernur katanya, sadarlah katanya. Saya sependapat dengan Bapak Gubernur Haji Edi Ramayadi. Saya sependapat. Beliau mengucapkan itu dengan ketegasan dan memang harus dikerjakan. Karena beliau rasa cinta kepada rakyatnya, masyarakatnya harus diutamakan. Kuncinya itu adalah pemimpin. Pemimpin yang memberi untuk apa yang mau dilaksanakan OPD, dialah yang harus memberi apa? Secara tertulis. Nah, dirapatkan. Rapatlah. Apa yang memang harus yang dikerjakan secara urgen di tengah masyarakat sampai akhir 2021. Begitulah sahabat-sahabat bincang-bincang kita dari secara singkat dengan Pak Balbis atas saran dan pemikirannya. Itulah yang tadi sudah dituangkan dan kita baca secara konkretnya. Ini sebenarnya cerminnya mini Kota Tanjung Balai yang dituangkan di dalam ditulis. Nah, itulah yang diungkapkannya tadi kepada sahabat-sahabat saudara kami di Kota Tanjung Balai khususnya. Mungkin ini sebagai motivasi dan inovasi kepada pemerintahan Kota Tanjung Balai dalam ini khususnya kepada eksekutif dan perangkatnya. Semoga apa yang diterangkan Bapak Balbis ini dapat kita cerna sebaik mungkin, khususnya SKPD OPD yang dalam pemerintahan Tanjung Balai. Terima kasih Pak Balbis. Terima kasih Pak Ucok.
Oke sahabat, nanti kita lanjutkan bincang-bincangnya dengan item dan atau isu-isu yang ke depan bersama Bapak Margis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kami di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.